Tentang perkara yang harus kita yakini sebagai mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kemarin kita meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, tidak bertempat di makhluk, dan makhluk tidak bertempat pada Allah. Allah tidak bertempat. Kemudian Allah tidak dibatasi oleh zaman. Tidak ada istilah pada Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena Allah sudah ada sebelum Allah ciptakan zaman. Zaman bagian dari ciptaan Allah. Tempat bagian dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah ciptakan tempat, sebelum Allah ciptakan zaman, Allah sudah ada. Dan Allah sebelum menciptakan zaman, statusnya masih Allah setelah Allah ciptakan zaman. Makanya Allah di luar koridor zaman dan tempat. Jadi Allah tidak bertempat dan tidak dibatasi oleh zaman. Kemudian beliau melanjutkan wa annahu ta'ala hayyun qadir. Dan sesungguhnya yang harus kita yakini juga sesungguh Allah itu hayy, zat yang hidup. Zat yang hidup. Kemudian qadir, Allah bersifat dengan qudrah. Qudrah artinya sifat Allah yang dengan sifat itu Allah bisa menciptakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Allah ciptakan manusia, asalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Itu kemampu, sifat qudrah. Ataupun meniadakan sesuatu, manusia sudah ada, kemudian Allah matikan, Allah hancurkan. Ini bagian meniadakan sesuatu. Jadi itulah sifat qudrah. Mampu artinya sifat yang dimiliki oleh Allah, yang dengan qudrah Allah bisa menciptakan sesuatu dan Allah bisa meniadakan sesuatu kapanpun beliau kehendaki. Itu qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuman kata ulama, ini qudrah Allah cuman berlaku pada sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya sesuatu yang mungkin terjadi. Adapun sesuatu yang tidak mungkin, itu enggak berlaku qudrah Allah di situ. Contoh, misalkan ada yang bertanya, Allah mungkin enggak kuat, mampu tidak Allah menciptakan Tuhan yang lain? Itu tidak. Apa Allah? Oh, berarti kalau Allah tidak bisa menciptakan Tuhan yang lain, sebenarnya Allah lemah. Bukan. Jadi Allah qudrah, makanya qudrah Allah berlaku cuma pada sesuatu yang mungkin. Karena wujud ataupun adanya Tuhan yang lain itu sesuatu yang mustahil. Dan di situ tidak berlaku qudrah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah lemah saat itu? Tidak. Karena itu memang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sehingga itu sama persis seperti kita tanyakan, mata mampu tidak mendengar. Kita punya mata, kita paksa mata kamu kuat enggak? Kuat, kata saya bisa, masya Allah. Bisa ngedengar enggak pakai mata? Memang bukan tugasnya. Memang mata tidak dia tidak, tugasnya bukan di masalah mendengar, bukan di suara, tugasnya melihat. Makanya tidak boleh kita katakan, oh kamu ini tidak bisa mendengar dengan mata, berarti mata kamu lemah. Tidak, karena memang bukan tugasnya. Seperti misalkan dokter tidak bisa ke sawah. Apa kita katakan, dokter ini bodoh? Kamu dokter ini bodoh. Kenapa bodoh? Kamu nggak bisa ke sawah. Memang bukan profesinya. Jadi dokter dikatakan dokter bodoh, dia dokter tapi dia kebagian kedokterannya setengah-setengah, baru bodoh. Begitu juga mata boleh kita katakan, oh ini mata ini lemah, ketika mata tidak bisa melihat dengan sempurna, sedangkan mata tidak bisa mendengar, mata tidak bisa tidak bisa merasakan manis. Mata tidak bisa merasakan manis. Itu memang bukan tugasnya mata.
Tidak boleh kita katakan mata kamu lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan manis dan pahit. Bukan tugasnya mata. Jadi kembali sekali lagi, kudrah Allah berlaku cuma pada sesuatu yang mungkin, sedangkan yang mustahil tidak mungkin, tidak di situ tidak berlaku kudrah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu pertanyaan syaitan. Salah satu pertanyaan iblis, yaitu syaitan mengatakan ke manusia, membisikkan di hati manusia, Allah katanya Maha Kuasa. Allah sanggup tidak menciptakan Tuhan yang lain? Enggak mungkin ada Tuhan yang lain. Jadi Hayyun Qadir, Allah bersifat dengan kudrah. Arti kudrah, Allah memiliki sifat yang dengan sifat itu Allah bisa menciptakan sesuatu dan bisa meniadakan sesuatu. Malahan Allah innama amruna innama qauluna idza aradna innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Di ayat yang lain innama amruna idza aradna, di surah Yasin, yaqulu lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itulah Allah. Allah ketika menginginkan sesuatu cuman mau memakai lafaz kun. Ini jangan salah dipahami. Berarti Allah mengucapkan kun pakai bahasa Arab. Tidak. Allah kalam Allah tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk huruf dan suara. Kalam Allah tidak berbentuk suara, tidak terbentuk dari suara dan huruf. Makanya kalam Allah itulah kalam nafsi al-azali yang bukan huruf, bukan suara. Allah Hayyun Qadir. Kemudian Jabbarun Qahir, Allah Maha Kuasa. La ya'tarihi qusurun wala ajizun, yang Allah tidak mungkin pada Allah bersifat dan kusur, kekurangan pada Allah tidak mungkin. Wala ajizun, lemah tidak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini ada ayat kursi kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Arti sinatun ngantuk. Sinatun ngantuk, enggak mungkin pada Allah bersifat ngantuk. Mustahil Allah ngantuk. Kemudian naum tidur. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Kalau ngantuk ni masih kita masih merasakan kehidupan samping, kita masih merasakan, cuma tidak berasa samar-samar. Kalau ada yang ngobrol samping kita masih mendengar, cuma enggak tahu yang mereka bicarakan apa, enggak paham lagi. Sedangkan tidur sudah hilang. Benar-benar hilang akal sudah ketika tidur. Kemudian wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Allah tidak akan diakhiri oleh fana, hilang, wala mautun, dan meninggal. Pada Allah tidak mungkin bersifat dengan meninggal. Allah meninggal. Tidak mungkin. Allah baqin, kekal selama-lamanya. Kemudian aw annahu dzul malaki wal malakut, dan Allah yang memiliki al-mulki wal malakut. Arti al-mulki ini yang sering kita dengar, alamul mulki wal malakut. Al-mulki artinya alam yang bisa dilihat dengan mata. Alam al-mahsus, alam yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicium. Ini alam mahsus, masjid, dunia, langit. Ini bagian alam mahsus. Sedangkan al-malakut, alam yang tidak bisa dilihat, alam yang tidak bisa didapatkan dengan mata, telinga, kaki, tangan. Ya, seperti halnya alam malaikat, alam jin, alam ghaib, alam ruh. Itu alam namanya alamul malakut. Jadi alam ada dua, ada alam yang alamul mulki, artinya yang bisa dilihat, sedangkan alamul malakut, alam yang ghaib, yang tidak bisa dilihat, seperti halnya para malaikat, kemudian para jin, kemudian para arwah, ruh-ruh. Itu semua bagian dari alam malakut. Dan semua itu yang dimiliki, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka
mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Allah. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, qulillahumma malikal mulki, engkau yang memiliki semua kerajaan. Malikal mulki, yang raja yang di kerajaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia tidak dirasakan oleh manusia, karena saking sombongnya manusia kita di dunia tidak merasakan bahwa kepemilikan seutuhnya milik Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kita sudah melihat kenyataan yang sebenarnya, sudah melihat fakta yang sebenarnya, sudah di depan mata surga dan neraka. Baru saat itu manusia ketika Allah tanyakan apa kata Allah, limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm, kata Allah antar di hari kiamat. Sekarang kerajaan semua milik siapa, kata Allah. Limanil mulkul yawm, di hari kiamat, kata Allah. Semua seraya menjawab lillahil wahidil qahar. Semua sepakat saat itu, enggak ada lagi kafir yang memberontak, enggak ada lagi. Semua sepakat bahwa saat itu kerajaan semua milik Allah. Subhanal mulku yawma idzil lillah. Semua sepakat. Kenapa di dunia enggak sepakat? Kita enggak pernah merasakan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena manusia di dunia masih memiliki sifat kesombongan. Yang itu nanti di akhirat sudah hilang semua setelah melihat fakta yang sebenarnya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyam. Ini manusia ini lagi tidur kita semua. Walaupun kita menganggap kita sombong seperti ini, tapi pada hakikatnya tidur. Fa idza matu intabahu. Ketika kita meninggal baru kita terjaga. Sebenarnya kita sekarang lagi tidur. Tidur, ntar baru apa mana tidur? Orang tidur ketika melakukan sesuatu tanpa sadar, tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Kapan melihat yang sebenarnya? Ketika meninggal. Baru melihat, oh ini pahala yang saya lakukan ketika i'tikaf. Ini pahala yang saya dapatkan ketika mendengar majelis ilmu. Ini pahala yang saya dapat, ini dosa yang saya dapatkan ketika melakukan menzalimi si fulan, mencaci si fulan. Semua itu semua terlihat ketika setelah meninggal. Baru kata Rasul, fa idza matu intabahu, ketika meninggal baru mereka terjaga semuanya. Semua yang dilakukan kebenaran mendapat pahala, semua keburukan yang dilakukan mendapatkan azab, kecuali jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qulillahumma malikal mulki, Allah yang memiliki kerajaan semuanya sebenarnya. Cuman Allah kemudian tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kerajaan untuk siapa saja yang Allah kehendaki, walaupun sebenarnya tidak cukup syarat. Kadang-kadang orang yang kadang-kadang enggak ada kapasitas sama sekali jadi raja, tapi ketika Allah berkeinginan dikasih raja yang zalim. Kapan Allah memberikan raja yang zalim? Disebutkan di akhir zaman, katanya disebutkan, diriwayatkan di akhir zaman. Di mana saat itu manusia sudah menjauhi dari ulama. Nah, ini bahaya ketika ulama menjelaskan dulu. Salah satu penyebab utama Allah mengirimkan raja yang zalim, ini penyebabnya. Di akhir zaman, syati zaman akan datang di akhir zaman, di mana saat itu manusia menjauhi ulama. Enggak ada lagi ulama, dianggap enggak ada faedah. Ulama, perkataan ulama enggak bermanfaat. Apa yang akan Allah yang nanti Allah berikan azabnya, akibatnya sebelum di akhirat. Masih di dunia, yang pertama Allah cabut rezeki, Allah cabut berkah rezeki. Rezeki banyak, gaji besar, tapi berkah tidak ada. Gaji 10 juta, 20 juta baru 3 hari habis. Baru 4 hari di akhir bulan, 10 hari terakhir harus ngutang. Padahal gaji kadang-kadang sampai 20 juta, 25 juta. Hari ini ngambil gaji, besok sakit anak, habis. Hari ini ngambil gaji, besok misalkan istri kita sakit, habis. Itulah tanda rezeki tidak berkah. Uang habis, enggak tahu kemana. Yang pertama itu akibat ataupun azab, ataupun
azab yang diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat ke umat Islam di akhir zaman. Penyebabnya karena mereka menjauhi ulama, sehingga saat itu tidak ada lagi yang bisa membedakan yang mana jual beli yang sah, yang mana jual beli yang tidak sah, yang mana utang piutang yang mengandung riba, yang mana yang tidak mengandung riba, yang mana akad nikah yang sah, akad nikah yang tidak sah, bagaimana seseorang akan jatuh talak, bagaimana yang tidak jatuh talak, sehingga tidak. Itu semua penyebab menjauh ulama. Akhirnya mereka salat enggak yakin salatnya sah atau tidak, mereka berwuduk enggak yakin wuduknya sah atau tidak, mereka berpuasa enggak tahu itu puasanya sah atau tidak. Akhirnya Allah berikan azabnya di dunia sebelum akhirat. Yang pertama dicabut berkah rezeki, uang banyak tapi enggak ada. Yang kedua yang terakhir yang ketiga, Allah kirim raja yang zalim. Seperti kata sekarang, kita alami sekarang, Allah kirim raja yang zalim. Raja yang zalim artinya raja yang tidak memperhatikan pemerintahan kita, yang tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Pokoknya mereka kenyang selesai, masalah rakyat mati kelaparan enggak mau tahu. Ini penyebab ya mulai dari kita sendiri. Seharusnya kita harus membenah diri kita, mulai dari diri kita, keluarga kita. Insyaallah Allah akan mengubah. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah hal sebuah kaum sebelum mereka mengubah diri mereka pribadi. Yang awalnya tidak melakukan salat berubah menjadi orang yang salat, yang awalnya tidak melakukan puasa Ramadan berubah menjaga puasa Ramadan, yang sebelumnya tidak pernah ikut majlis ta'lim sekarang ikut majlis ta'lim, yang sebelumnya tidak salat berjamaah sekarang ikut berjamaah. Maka saat itu Allah yang mengubah. Ketika kita mengubah hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki, insya-Allah seluruh hal kita Allah yang mengubah. Kalau Allah yang mengubah, siapa yang mau tahan? Enggak ada yang mau tahan. Walaupun semua di dunia ini, jin, syaitan berkumpul semua untuk mengubah hal kita, tidak bakal berubah kecuali jika Allah ingin mengubah. Makanya kata Allah, qulillahumma tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kerajaan ke siapa saja yang Allah kehendaki, walaupun kadang-kadang kalau kita lihat enggak layak sama sekali. Tapi ketika Allah menginginkan untuk sebagai ujian ataupun cobaan ataupun bala untuk masyarakatnya, karena masyarakatnya menjauhi dari agama Allah, menjauhi dari syariat Allah, akhirnya seperti itu. Allah kasih tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah mencabut kerajaan dari siapa saja yang kehendaki. Hari ini si A, besok Allah cabut jadi si B. Itulah wa tu'izzu man tasha. Allah mengangkat derajat seseorang, memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang. Bisa jadi seseorang hari ini Masya Allah mulia, besoknya jadi hina dalam sedetik jadi hina. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa annahu dzul mulki wal malakut. Allah yang memiliki al-mulki. Al-mulki alam mahsus, artinya alam yang bisa dilihat dengan mata, jin, manusia, langit, bumi. Ini semua yang dilihat, ini namanya alamul mulki. Sedangkan alam malakut artinya alam yang gaib, yang tidak bisa dilihat, seperti alam para malaikat, alam para arwah, alam barzakh. Ini semua bagian dari alam malakut, dan itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu dzul izzati wal jabarut. Allah yang memiliki sifat keagungan. Wa lahus sultan wal qahr. Allah yang memiliki kerajaan, yang memiliki kuasaan, wal qahru. Nah, Allah yang memiliki kuasaan, wal khalq wal amru. Allah yang memiliki sifat menciptakan. Manusia cuma sebab, tapi yang menciptakan pada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita minum obat yang menyembuhkan Allah. Obat cuma sebab. Cuma sebab. Sehingga kata ulama tauhid, Allah menyembuhkan bukan dengan sebab minum obat. Allah menyembuhkan ketika minum obat. Allah menyembuhkan ketika minum obat.
Jadi obat itu cuma sebab adi. Yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti di suatu saat kita minum obat sembuh, besok ataupun sebulan ke depan kita masih memiliki sakit yang sama, semua minum obat yang sama enggak sembuh. Kemarin sembuh, sekarang enggak sembuh. Itu membuktikan bahwa obat bukan yang menyembuhkan. Al-khalqu wal amru lillah. Semua urusan, semua penciptaan milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan untuk diciptakan, Allah ciptakan. Kalau tidak, ya tidak. Pisau yang biasanya yang tugas utama bisa memotong, tapi ketika Allah tidak menginginkan, tidak terpotong. Ketika Sayyidina Ibrahim memotong leher Sayyidina Ismail, pedangnya sudah tajam, terpotong. Begitu juga api yang seharusnya bisa membakar, tapi ketika Allah mengatakan jangan bakar, tidak terbakar. Seperti halnya Sayyidina Ibrahim, apa kata Allah? Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ya Ibrahim. Ya nar, kata Allah, wahai api, kuni bardan, jadi dingin, jadilah engkau supaya dingin. Api yang seharusnya bisa membakar, tapi ketika Allah mengatakan dingin, maka dingin. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin. Nah, itu membuktikan bahwa api bukan yang membakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Api cuma sebab. Dengan bukti ada sebagian kejadian ketika Allah tidak menginginkan terbakar, tidak terbakar. Kemudian awas-samatu madwiyatun bi yamini. Ini langit-langit semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal khalaiqu maqhurun fi qabdatihi, dan seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah, semua makhluk dalam genggaman Allah. Jadi malahan disebutkan dalam hadis bahawa hati kita manusia itu seperti halnya di dalam jari Allah. Itu perumpamaan. Seolah-olah di jari Allah. Artinya Allah berhak melakukan apa saja. Tapi jangan kita anggap berarti Allah punya jari seperti enggak. Allah enggak punya jari. Itu kita bahasa dari mutasyabihat. Artinya semua kita sebagai manusia semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semuanya dalam kekuasaan Allah. Allah bisa membolak-balikkan hati manusia, terserah Allah sesuka, terserah Allah yang inginkan. Makanya ya Rasul ketika bersumpah la wa muqallibil qulub, demi Allah, tapi Rasul memakai cara bersumpah demi Allah yang membolak-bolakkan hati, yang membolak-balikkan hati manusia. Kemudian wal khalaiqu maqhuruna fi qabdatihi, dan seluruh makhluk semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah ambil kapan saja bisa, mau Allah biarkan juga bisa. Itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu al-mutafarridu bil khalq wal ikhtira', dan Allah yang satu dalam penciptaan sesuatu, dalam menciptakan. Allah enggak butuh kawan. Kalau kita bikin rumah butuh sefulan, butuh pembantu. Allah tidak membutuhkan sendiri. Ketika Allah menciptakan sendiri. Semua yang Allah ciptakan, Allah menciptakan sendiri, tidak butuh kawan. Wal al-mutawahhid bil ijad wal ibda', dan dalam menciptakan Allah sendiri. Khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah yang menciptakan makhluk. Ini kita makhluk, Allah yang ciptakan. Wa a'malahum, dan seluruh amal makhluk. Ini pekerjaan yang kita lakukan, pada hakikatnya Allah yang ciptakan. Kita makan, kita minum, itu sebenarnya Allah yang menciptakan kita makan. Karena kalau kita cek kita makan, otomatis yang pertama mengangkat pakai tangan, siapa yang ciptakan tangan? Allah. Kemudian menggigit pakai gigi siapa yang ciptakan? Allah. Kemudian kenapa gigi ini, rahang ini tergerak? Rahang ini tergerak karena ada otot. Otot siapa yang ciptakan? Allah.
Kemudian ini otot kenapa bergerak? Karena dipengaruhi oleh darah misalkan. Darah siapa yang ciptakan? Allah. Darah kenapa mengalir di sini? Karena diperintah oleh otak misalkan. Otak siapa yang ciptakan? Allah. Saraf yang ciptakan? Allah. Artinya semua gerakan kita yang ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ahlu Sunnah wal Jamaah berpendapat yang bahwa semua amalan hamba adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah yang memberikan kadar rezeki manusia, rezeki makhluk dan ajal makhluk. Semua sudah ditakdir. Ada yang rezeki sehari 10.000, walaupun dia kerja dan 24 jam tak tidur, tetap 10.000. Yang ditakdir sehari 10 juta, tidur tak bangun-bangun, tetap 10 juta. Itulah rezeki manusia. Semuanya bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti ketika takdir berarti saya enggak perlu kerja, Ustaz. Kerja itu bagian dari ibadah. Kerja niatnya bukan ibadah. Jangan niat kerja untuk nyari uang, enggak. Niat kerja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kerja ini bahwa kata disebutkan wa fil harakati barakah. Ketika bergerak di situ ada keberkahan. Jadi kita bekerja jangan niatnya nyari uang, bekerja niatnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyuruh kita fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai salat, pokoknya salat. Kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard. Silahkan kalian bertebaran di bumi Allah untuk mencari rezeki Allah. Silahkan. Ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita niatkan ketika bekerja untuk menjalani perintah Allah, bekerja, bergerak di bumi Allah untuk menghidupkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan masalah rezeki serah ke Allah. Serahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bermain perhitungan masalah rezeki, itu enggak bisa dihitung, kalkulator salah. Ada yang sebagian manusia enggak kerja, tidur, uangnya per detik masuk. Uangnya per detik 10 juta per detik masuk ke uang. Ada sebagian manusia kerja 24 jam enggak tidur, uangnya tetap sama 10.000. Mau ada kerja 24 jam yang ditakdir sama Allah dapat segitu, ya segitu dapat. Wa ajalahum, dan Allah juga sedang mentakdir ajal manusia. Ajal manusia takdir Allah. Kalau takdir panjang umur walau bagaimanapun. Ada sebagian enggak sakit, enggak sehat tek mati. Ada sebagian sakit 20 tahun sakit, enggak meninggal. Subhanallah, ajal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita yakini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini Allah dalam menciptakan sesuatu itu sendiri, tidak butuh kawan seperti halnya makhluk. Besok kita lanjutkan insyaAllah dengan sifat-sifat yang lain pada Allah yang wajib kita yakini. Allahumma ij'alna minal muwahhidin, Allahumma ij'alna minal wahidin, wa amisna ala tamamil iman wal yaqin wal iman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.